Saya memiliki anak-anak yatim yang sangat banyak. Tidak ada harta yang saya miliki untuk mengurus mereka semuanya, terkecuali saya harus memasak tulang belulang ini. Subhanallah. Ayyuhal hadirun. Akhirnya laki-laki tadi berkata, wahai ibu, mulai hari ini dan seterusnya, mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak boleh memunguti tulang belulang itu. Saya akan berikan uang yang banyak buat ibu, dan saya akan berikan kepada tukang jagal itu untuk mengirim daging setiap minggunya dengan porsi yang sangat besar. Berikan makanan yang bergizi buat anak-anak panti asuhan itu. Hanya diberikanlah uangnya, qadarullah, sampai ibu mengucapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Anda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Anda. Subhanallah. Doa dari mulut seorang wanita tua itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, kajian kultum pada malam ini saya sampaikan kajian dengan judul Fadlus Sadaqah wal Istighfar. Fadlus Sadaqah wal Istighfar, keutamaan sedekah dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Yusuf ayat 111, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang berakal. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedatangan seorang laki-laki yang mana laki-laki ini mengadukan perihal rumah tangganya yang sekian tahun Allah Subhanahu wa taala belum berikan keturunan. Maka begitu dia berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menanyakan tentang itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa kaifa anta min kathratis sadaqah wal istighfar?" Fa kaifa anta min kathratis sadaqah wal istighfar? Kenapa Anda tidak memperbanyak sedekah dan istighfar? Dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, akhirnya laki-laki ini memahaminya. Dia pulang menyampaikan berita itu kepada istrinya. Dari semenjak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, maka sekian bulan dan tahun dia melakukan itu, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan sampai 9 anak. Hadis ini adalah sahih. Kisah yang kedua, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau salah seorang imam tabi'in di masanya. Ketika Imam Hasan Al-Basri sedang berbincang dengan sahabatnya, Imam Hasan kedatangan beberapa orang yang menanyakan perihal tentang masalah agamanya.
Orang pertama bertanya pada Imam Hasan, "Wahai Imam Hasan, kenapa hujan tidak kunjung juga datang? Panas sangat tinggi sekali. Apa yang harus kami lakukan, wahai Imam Hasan?" Maka Imam Hasan dengan mudahnya mengucapkan, "Perbanyaklah Anda istighfar." Laki-laki itu menjawab, "Istighfar wahai Imam Hasan." Betul, perbanyak Anda istighfar. Kemudian orang yang kedua datang dengan pertanyaan yang berbeda. "Wahai Imam Hasan, kami bekerja keras, berusaha, akan tetapi sulit sekali untuk mendapatkan rezeki. Keadaan menambah terpuruk saja buat kami, wahai Imam Hasan. Apa yang harus kami lakukan, wahai Imam Hasan?" Imam Hasan menjelaskan, "Hendaknya Anda lakukan istighfar." Kemudian datang laki-laki yang ketiga, "Wahai Imam Hasan, kami berumah tangga sekian tahun lamanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keturunan pada kami. Apa yang harus kami lakukan, wahai Imam Hasan?" Imam Hasan menjawab, "Hendaknya Anda lakukan istighfar." Yang terakhir, seseorang datang dan mengadukan tentang sawah ladangnya, tentang kebun-kebunnya. Maka Imam Hasan juga menjawab, "Hendaknya Anda perbanyak istighfar." Mereka berempat pulang masing-masing ke rumahnya. Akan tetapi sahabat Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai Imam Hasan, beberapa orang datang ke Anda menanyakan dengan pertanyaan yang berbeda, ternyata engkau jawab dengan istighfar. Bagaimana engkau ini, wahai Imam Hasan?" Maka Imam Hasan menjawab, "Itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan saya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Dengan beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan dari atas langit. Dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan banyakkan anak-anak dan rizki. Dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan suburkan sawah dan ladang. Subhanallah. Kisah yang ketiga, yang terakhir, ada seorang pebisnis yang sangat sukses sekali. Dia memiliki perusahaan-perusahaan yang sangat banyak sekali. Kekayaannya miliaran pebisnis ini. Satu hari dikejutkan seorang pebisnis ini dengan penyakit yang mendadak datang dalam tubuhnya. Maka berangkatlah dia ke rumah sakit yang terkenal, kemudian menyerahkan semua pengobatannya pada dokter-dokter yang ahli di dalamnya. Maka ketika itu dokter-dokter secara intensif melihat semua penyakit yang dideritanya. Qadarullah, ternyata laki-laki yang sukses ini mendapatkan musibah yang sangat besar. Kanker-kanker dalam tubuhnya semakin ganas. Dan dokter-dokter tadi memerintahkan, Anda berobat ke luar negeri saja. Karena di luar negeri semua pengobatan dan alat-alatnya canggih semua. Ayuhal hadirun, apa yang dilakukan laki-laki yang sukses ini? Dia berangkatlah ke luar negeri, mencari rumah sakit yang terkenal. Ternyata semua dokter yang melihat semua penyakitnya dengan secara intensif, jawabannya hampir sama. Kanker-kanker dalam tubuhnya semakin ganas dan itu akan bisa mematikan. Maka dokter-dokter siap semuanya untuk mengoperasi kanker-kanker ini. Maka laki-laki tadi berpesan kepada dokter, "Wahai dok, tunggu sebentar. Saya akan pulang ke negara saya. Saya akan sampaikan perusahaan-perusahaan saya kepada keluarga saya. Saya akan serahkan semuanya dan saya akan wasiatkan kepada mereka untuk mengerjakan semua perusahaan-perusahaan saya."
Barangkali saya tidak ada umur dong. Masya Allah. Ayuhal hadirun, berangkatlah laki-laki ini. Begitu sampai di negaranya, dia serahkan perusahaan-perusahaannya kepada orang-orang yang terdekatnya. Dia wasiatkan semua harta-harta yang berharga kepada keluarganya. Sedikit pun tidak ada yang terlewatkan. Semuanya diserahkannya. Karena harapannya sangat tipis sekali untuk hidup. Ayuhal hadirun, ketika seorang laki-laki ini dengan memakai mobil mewahnya dia berjalan menuju perusahaannya, qadarullah, dia menyaksikan di salah satu tempat pemotongan hewan ada seorang ibu yang sedang memunguti tulang belulang ketika itu. Maka terkejutlah laki-laki ini dan dia berkata pada supirnya, tolong hentikan mobil. Laki-laki ini akhirnya kemudian turun dari mobil. Ternyata laki-laki ini mendekat kepada seorang ibu dan bertanya, ya fulana, wahai ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu mengambil tulang belulang ini? Tulang belulang ini harusnya dibuang, kenapa dikumpulkan? Maka seorang wanita tua itu menyampaikan, saya memiliki anak-anak asuh yang sangat banyak sekali. Saya memiliki anak-anak yatim yang sangat banyak. Tidak ada harta yang saya miliki untuk mengurus mereka semuanya, terkecuali saya harus memasak tulang belulang ini. Subhanallah. Ayuhal hadirun, akhirnya laki-laki tadi berkata, wahai ibu, mulai hari ini dan seterusnya, mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak boleh memunguti tulang belulang itu. Saya akan berikan uang yang banyak buat ibu, dan saya akan berikan kepada tukang jagal itu untuk mengirim daging setiap minggunya dengan porsi yang sangat besar. Berikan makanan yang bergizi buat anak-anak panti asuhan itu. Hanya diberikanlah uangnya, qadarullah, sampai ibu mengucapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Anda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Anda. Subhanallah, doa dari mulut seorang wanita tua itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ayuhal hadirun, begitu laki-laki ini menyelesaikan urusan pekerjaannya dan dia siap berangkat ke luar negeri untuk dioperasi penyakit kanker yang sangat ganas. Maka laki-laki ini sampai ke luar negeri, ke rumah sakit. Ternyata dokter-dokter memeriksa semua penyakitnya hilang. Subhanallah. Para dokter bertanya, ya fulan, kenapa Anda berbohong kepada kami? Kenapa dong? Kanker-kanker ini Anda sudah berobat kemana? Tidak ada satu pun kanker-kanker dalam tubuh Anda. Laki-laki itu mengucapkan, wallahi, saya belum kemana-mana dong. Saya pulang menyerahkan semua perusahaan saya dan berikan wasiat pada keluarga saya. Anda tidak berobat kemana-mana? Tidak. Kemudian laki-laki tadi bertanya, gimana dok? Ternyata sudah dicek semua penyakitnya, dan ternyata tidak ada sedikit pun kanker dalam tubuh Anda. Qadarullah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dan apabila aku sakit, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit itu. Mudah-mudahan kisah-kisah ini adalah pelajaran yang sangat berharga di akhir-akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.